Hari ini jemaah haji menunaikan wukuf di Arafah, Arab Saudi. Wukuf jadi puncak ibadah haji, namun tingginya suhu di Arafah yang mencapai 43 derajat Celcius membuat jemaah rentan sakit karena sengatan panas. Kamis kemarin, jemaah keberangkatan pertama tiba di Maktab Haji Indonesia di Arafah. Jemaah langsung menempati tenda-tenda untuk beristirahat dan mengucap syukur saat tiba di Arafah. Ada 8 hingga 9 tenda per maktab yang mampu menampung 234 jemaah. Tahun ini, tenda dilengkapi kasur lipat dan 6 pendingin ruangan. Menteri Agama Yakutul Khalil Qomas melepas jemaah haji Indonesia menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Wukuf di Arafah jatuh di hari Jumat 9 Zulhijjah 1443 Hijriah. Menteri Agama juga menyatakan, petugas menyisir bangunan tempat jemaah agar tak ada jemaah yang tertinggal. Setelah ini semua petugas nanti akan men-sweeping. Dari semua lantai akan di-sweeping, kamar mandi semua akan dilihat siapa tahu masih ada yang tertinggal kamar mandi. Semua akan di-sweeping sebelum petugas ini berangkat ke Arafah. Jadi mereka harus pastikan dulu tidak ada lagi jamaah yang tertinggal di sini, baru mereka akan diantar ke Arafah. Untuk jamaah risti gimana treatmentnya nanti di sana? Ya pasti ada. Dari petugas kita juga sudah kita siapkan. Jadi untuk jamaah-jamaah yang membutuhkan perlakuan khusus gitu ya, karena keterbatasan kita juga sudah siapkan. Jemaah Haji Indonesia bergerak ke Arafah menggunakan 16 bus sholawat per maktab. Keberangkatan dibagi menjadi 3 gelombang, pukul 7 hingga 10 pagi, kemudian pukul 10 hingga 14 siang, dan terakhir pukul 14 hingga 17 waktu Arab Saudi. Tingginya suhu di Arafah yang mencapai 43 derajat Celcius membuat jemaah rentan terkena sengatan panas. Mengantisipasi serangan panas, tenaga kesehatan haji Indonesia siaga merawat jemaah yang telah berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Hingga Kamis petang, tercatat 28 jemaah haji Indonesia meninggal dunia, sementara 15 jemaah masih dirawat di klinik kesehatan haji di Mekah dan 12 di rumah sakit Arab Saudi. Sebanyak 1 juta jemaah dari seluruh dunia berkumpul di kota suci Mekah di Arab Saudi untuk melaksanakan ritual awal haji. Tahun ini, ibadah haji terbuka untuk 1 juta jemaah asing dan domestik yang telah divaksinasi dan dinyatakan negatif COVID-19, serta berusia antara 18 hingga 65 tahun. Pihak berwenang memperkirakan 85% dari seluruh jemaah merupakan wisatawan asing. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Nitya Anissa yang saat ini berada di Arafah. Nitya, bagaimana untuk sekarang pelaksanaan wukuf? Apakah suhu udara cukup bersahabat? Ya, dan juga saudara tanah air, memang suhu saat ini masih 39 derajat Celcius karena memang masih pukul 8 pagi. Tapi kalau prediksinya akan mencapai 43 derajat Celcius ketika wukuf ini dilaksanakan, atau waktu wukuf memang setelah menunaikan atau mendengarkan khotbah wukuf, kemudian juga akan sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah, dan kemudian ini akan dimanfaatkan waktunya oleh jemaah haji Indonesia untuk berdoa, kemudian memanjatkan doa selama waktu wukuf hingga nanti terbenam matahari. Nah, kalau di belakang saya saat ini adalah persimpangan yang paling krusial, karena kalau di sebelah kiri ini adalah pos kesehatan yang berada di area pertama di antara maktab-maktab yang berisi jemaah haji Indonesia. Sementara kalau di belakang Ketua PBNU yang bertema Baik, Nitya, sambil diperbaiki untuk jaringan komunikasinya karena agak patah-patah terkenal kami mendengar suara Anda, tapi tadi saat ini untuk suhunya 39 derajat, tapi nanti diperkirakan akan lebih panas lagi ya, 43 derajat ya. Lalu bagaimana dengan kondisi jemaah jelang puncak haji? Apakah ada juga yang mungkin tidak bisa ikut ritual puncak haji?
Ya, saudara kami mohon maaf, kami harus menutup laporan langsung dari Nitya Anissa karena jaringannya kurang bagus. Tapi tadi jurnalis Kompas TV Nitya Anissa menyatakan bahwa suhu saat ini mencapai 39 derajat Celcius, tapi diperkirakan nanti akan semakin meningkat hingga ke 43 derajat Celcius.